sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak nggak bakalan panjang lebar dalam mukadimah. Bapak akan menyampaikan materi fikih kelas 7 semester 1. Wa ila hadrati mu'alif hadal kitab nafa'anullahu bihi wa bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak sekalian, sebelum kita menginjak kepada bab 1 tentang toharoh, Bapak akan mengenalkan halaman 4. Di halaman 4 itu adalah ada makharijul huruf. Ada huruf hijaiyah. Yaitu yang pertama diawali dengan huruf alif. Alif batasa itu alif. Huruf alif perlu Anda ketahui, anu sekalian, alif itu termasuk makharijul huruf, yaitu jauful fam. Perlu Anda ketahui huruf hijaiyah itu ada 28. Makhraj hurufnya itu ada 17. Dan makharijul hurufnya itu ada 5. Yang pertama jauful fami, yang kedua halak, yang keempat lisan, yang kelima syafatain, yang keempat syafatain, yang kelima adalah khaysyum. Ini alif termasuk jauful fami. Yang termasuk jauful fami itu ada 3 huruf. Alif sukun atau mati setelah harkat fathah, waw sukun atau waw mati setelah harkat dhamma atau setelah fathah, iya sukun atau iya mati setelah harkat kasroh atau jr atau setelah fathah atau jabar. Itu adalah yang ada di dalam makharijul huruf, yaitu jauful fami. Ini alif termasuk huruf jauful fami yang suka dijadikan mad lain atau mad tabi'i. Anak sekalian, contoh li, lau, itu di antaranya, atau ka. Nah sekalian, yang kedua itu ada ba. Ba itu termasuk huruf syafatain. Huruf syafatain itu ada 4. Yang pertama fa, waw, ba, mim. Fa, waw, ba, mim. Itu huruf syafatain. Bibir 2. Itu kalau jauful fami lolowong cangkem a. Itu antaranya. Itu contoh babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Syafatain. Wah, kalau dibahas itu panjang. Itu sepintas. Jadi ba huruf syafatain. Kemudian kita lanjut akan pokok pembahasan, yaitu tentang toharoh. Yang akan kita awali pengkajian pemahaman tentang toharoh itu tentang pengertian. Pengertian toharoh di dalam buku ini, toharoh itu ada 2 pengertian. Yang pertama pengertian menurut bahasa, yang kedua pengertian menurut istilah syarat. Ini yang ada di dalam buku ini. Beda dengan pengertian yang ada di dalam buku di dalam kitab takrib atau Fathul Qorib. Beda pengertiannya itu. Banyak sekali mufassirin mengertikan tentang toharoh.
Baiklah anak sekalian, apa toharo menurut bahasa? Toharo menurut bahasa adalah bersih atau suci. Toharo menurut istilah di dalam buku ini adalah membersihkan dan mensucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat yang telah ditentukan oleh syarat. Itu ada ketentuannya. Itu menurut istilah syarat. Adapun di dalam takrib, toharo itu Pakluma tustabahu bihi sholatu aymin wudu'in wa guslin wa tayammumin wa ijalati najasatin. Pakluma ari toharo teh itu migawe perkara barang tustabahu anu dimenangkeun bihi ku eta barang teh ku eta emat teh naon as-sholatu sholat. Aymin wudu'in tegesna tetep tina wudu, guslin jeung adus, wa tayamumin jeung tayamum, wa ijalati najasatin atau jeung ngaleungitkeun kana najis. Itu menurut sebagian ahli fuqaha di dalam pengertian toharo. Jadi pekerjaan yang diperbolehkan dengan pekerjaan itu melakukan sholat gitu. Di antaranya pekerjaan yang diperbolehkan untuk melakukan sholat itu seperti pekerjaan wudhu atau adus atau tayamum atau menghilangkan najis. Itu menurut sama, tujuannya sama ke sana. Anak sekalian. Kemudian anak sekalian, sekali lagi, toharo itu ada dua pengertian menurut bahasa, menurut istilah syara. Menurut bahasa toharo itu adalah bersih dan suci. Menurut istilah syara itu sangat mendetail, yaitu membersihkan dan mensucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat yang telah ditentukan oleh syariat Islam atau agama Islam. Jadi alatnya juga tidak sembarangan. Apa tujuannya kita melakukan toharo? Tujuannya kita melakukan toharo agar kita bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan. Dalam ibadah itu suci dari hadas dan najis. Apa dalilnya bahwa kita harus melakukan toharo? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bi. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepada siapa? Kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Dan di dalam Al-Quran juga Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan yang mensucikan dirinya. Tuh, yang mensucikan dirinya. Kemudian dalil yang dikeluarkan dari Anas, hadis riwayat Anas, baginda Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak bersuci. Itu anak sekalian. Alhasil dalam setelah kita mengkaji dalil-dalil tersebut, maka kita bisa membagi
atau membedakan toharo atau bersuci. Jadi bisa dibedakan bersuci itu, toharo itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada toharo lahiriah, yang kedua ada toharo batiniah. Apa itu toharo lahiriah? Apa itu bersuci lahiriah? Bersuci lahiriah itu adalah membersihkan badan, tempat atau lingkungan dari segala kotoran atau najis. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis atau bersuci dari hadas, itu bersuci lahiriah. Yang pertama bersuci dari najis, kita berusaha mensucikan najis-najis yang ada di dalam diri kita atau tempat kita. Itu najis itu terbagi lagi, ada najis mughladah, ada najis mutawasitoh, ada najis mukhafafah. Itu nanti ada pembahasannya. Yang kedua adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara apa? Dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Contoh membersihkannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkannya. Hadas kecil dibersihkannya dengan wudu, hadas besar dibersihkannya dengan adus atau mandi besar. Itu bersuci lahiriah atau toharoh lahiriah. Yang kedua adalah toharoh batiniah. Toharoh batiniah, cara membersihkannya adalah dengan cara kita bersihkan jiwa kita dari apa? Dari syirik, takabur, ria, sum'ah, sombong, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengulangi perbuatan yang tercela menurut syariat Islam, serta menggantinya dengan perbuatan yang baik. Itu adalah toharoh batiniah. Jadi alhasil kita itu harus suci, baik suci lahir ataupun suci batin. Bapak teringat kepada makna la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah itu kalau kita telaah, di dalam la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Bisa kalian lihat di dalam kitab Syafina. Di dalam kitab Syafina, la ilaha illallah itu dibahas di dalam halaman ke-14. Halaman ke-14 ada makna la ilaha illallah. Itu di dalam la ilaha illallah itu ada 12. Yang 12 itu wajib kita laksanakan. Termasuk itu adalah mensucikan lahir dan batin. 12 itu terbagi dua. Yang 6 itu urusan dohir, yang 6 urusan batin. Dan nanti kita bahas masalah la ilaha illallah. Mungkin sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.